Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Des Aprilia dari mahasiswi Pendidikan Biologi kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang PPT untuk memenuhi tugas mata kuliah Anfisma pada materi sistem reproduksi. Materi yang pertama yaitu pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital merupakan sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Organ reproduksi laki-laki disebut dengan testis dengan struktur dan fungsi fisiologi yang berperan dalam menghasilkan sperma, sedangkan organ reproduksi wanita yang berupa ovarium yang berperan sebagai menghasilkan sel telur. Kedua organ reproduksi tersebut dinamakan gonad. Sel telur yang telah dibuahi oleh sperma akan berkembang menjadi zigot dan akhirnya akan menjadi embrio di dalam rahim. Di dalam rahim inilah embrio akan menetap selama kurang lebih 9 bulan 10 hari dan selama itu pula embrio diberi makan oleh tubuh induknya melalui plasenta. Materi selanjutnya yaitu saluran-saluran reproduksi. Saluran reproduksi pada organ laki-laki berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan alat transportasi sperma. Di dalam testis, sel sperma yang setelah matang akan bergerak melalui tubulus seminiferus yang bergulung ke saluran yang lurus dan akhirnya ke jaringan tubulus yang disebut dengan relay testis. Sperma ini selanjutnya akan diangkut keluar testis melalui saluran-saluran tertentu. Saluran pengeluaran pada organ reproduksi dalam pria terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Selanjutnya kita masuk pada saluran yang pertama yaitu saluran epididymis, yang merupakan saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan kemudian bergerak menuju vas deferens. Kemudian saluran yang kedua yaitu saluran vas deferens, yang merupakan saluran panjang dan lurus yang mengangkut sperma ke vesikula seminalis. Vas deferens atau saluran sperma ini merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens tidak menempel pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam kelenjar prostat. Vas deferens berfungsi sebagai penyimpanan sperma sampai beberapa bulan dan mendorong sperma ke arah uretra selama ejakulasi melalui kontraksi peristaltik dan otot-otot penutupnya. Selanjutnya saluran yang ketiga yaitu saluran ejakulasi. Saluran ini merupakan saluran yang pendek dan menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Kemudian saluran yang keempat yaitu uretra, di mana saluran ini merupakan saluran panjang yang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Nah, kemudian di sini terdapat gambar yang merupakan gambar saluran reproduksi, di mana terdapat saluran epididymis yang secara langsung berhubungan dengan saluran vas deferens. Kemudian dari saluran vas deferens mendorong sperma ke arah saluran uretra yang selama ejakulasi. Selanjutnya uretra ini sebagai saluran sperma dan juga sebagai saluran urin. Selanjutnya kita masuk pada saluran reproduksi pada organ reproduksi wanita. Nah, saluran yang pertama yaitu saluran uterin, di mana sel telur yang dihasilkan dari ovarium akan diteruskan ke dalam uterus melalui saluran uterin atau falopian, yang sering disebut juga dengan saluran telur. Saluran ini panjangnya kira-kira 10 cm dan terletak antara lipatan-lipatan ligamen yang lebar di dalam uterus. Kemudian secara histologi, saluran telur terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan yang paling dalam yang disebut dengan nurkosa, yang disusun oleh sel-sel kolumnar bersilia yang diduga berfungsi untuk membantu pergerakan dan nutrisi sel telur. Kemudian yang kedua yaitu lapisan tengah yang dinamakan dengan muscularis, yang disusun oleh otot polos yang rapat, melingkar di sebelah dalam, dan otot polos yang memanjang di sebelah luar. Kontraksi peristaltik dari otot tersebut akan membantu pergerakan sel telur ke dalam uterus. Kemudian lapisan yang ketiga yaitu lapisan yang paling terluar yang dinamakan dengan serosa. Selanjutnya saluran yang kedua yaitu saluran rahim atau uterus.
di mana bentuknya seperti buah pir, berongga dan berotot. Sebelum hamil, beratnya mencapai 30-50 gram dengan ukuran panjang 9 cm dengan lebar 6 cm. Kurang lebih seperti sebesar telur ayam kampung. Nah, tetapi pada saat hamil, mampu membesar dan beratnya mencapai 1000 gram. Uterus ini terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama terdapat lapisan parametrium yang merupakan lapisan paling luar dan berhubungan dengan rongga perut. Yang kedua yaitu lapisan myometrium yang merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Dan yang ketiga yaitu lapisan endometrium yang merupakan lapisan paling dalam rahim yaitu tempatnya menempel sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Selanjutnya yaitu vagina, di mana vagina ini merupakan akhir dari saluran kelamin dalam yang terdapat dalam vulva dan yang merupakan organ persetubuhan bagi wanita. Karena fungsinya yang penting yakni untuk melahirkan bayi, maka organ ini banyak mempunyai lipatan. Hal ini untuk mempermudah wanita pada waktu melahirkan bayinya, sehingga vagina tersebut tidak akan mudah sobek. Dinding vagina mempunyai banyak selaput lendir dan berkelenjar. Salah satu kelenjar yang penting ialah glandula Bartolini. Selanjutnya di sini terdapat gambar saluran reproduksi pada wanita, di mana dapat dilihat terdapat 3 saluran, yaitu saluran uterin atau tuba Fallopi, kemudian yang kedua rahim atau uterus yang terdiri dari parametrium, myometrium. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kelenjar-kelenjar reproduksi. Nah, sebelumnya pada saluran organ reproduksi laki-laki itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan alat transportasi sperma. Maka kelenjar-kelenjar tambahan berfungsi untuk mensekresikan cairan sperma. Nah, kelenjar kelamin yang dimiliki oleh laki-laki ini antara lain vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Yang pertama yaitu vesicula seminalis, di mana terdapat satu pasang yang memiliki struktur menyerupai kantong yang berlekuk-lekuk dan terletak di bagian posterior kantung kemih. Vesicula seminalis ini kelenjar yang berfungsi untuk mensekresikan cairan kental yang bersifat alkalis dan kaya akan fruktosa. Hasil sekresi ini akan dimasukkan ke dalam saluran ejakulasi. Kira-kira 60% cairan sperma berasal dari hasil sekresi kantung sperma. Kemudian yang kedua yaitu kelenjar prostat, di mana kelenjar tambahan yang terletak di sebelah bawah kantung kemih dan mengelilingi uretra sebagian atas. Kelenjar ini hanya terdiri dari satu buah dan menghasilkan cairan alkalin yang dimasukkan ke dalam uretra prostaltik. Cairan ini berperan dalam menetrasi keasaman yang terdapat di dalam uretra dan di dalam vagina karena sperma tidak tahan suasana asam. Kemudian yang ketiga yaitu kelenjar Cowper atau bulbourethral, yaitu yang berfungsi untuk menghasilkan lendir dan zat yang bersifat untuk menetralisasi urin. Jumlah kelenjar ini satu pasang dan terletak di sebelah bawah di sisi membran uretra. Selanjutnya di sini terdapat 3 gambar dari masing-masing kelenjar reproduksi. Untuk gambar yang pertama yaitu gambar kelenjar vesicula seminalis atau kantong semen atau kantong mani, yang merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Kemudian yang kedua yaitu kelenjar prostat, di mana kelenjar ini merupakan pensekresi terbesar. Cairan prostat yang bersifat encer seperti susu, mengandung enzim antikoagulan, sitrat, sedikit asam, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Kemudian gambar yang ketiga yaitu kelenjar bulbouretralis atau Cowper, yang merupakan sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra di bawah prostat. Selanjutnya yaitu sama halnya yang dimiliki oleh pria, wanita juga memiliki beberapa kelenjar reproduksi, diantaranya yaitu kelenjar vestibulari mayor dan minor, serta parauretralis.
Yang pertama yaitu glandula vestibularis mayor yang ada di masing-masing sisi vestibulum, di sebelah posterior orificium vagina. Kelenjar ini berbentuk bulat atau oval dan mengalami overlapping di bagian posterior karena adanya bulbus vestibulum dan dikelilingi oleh bulbus spongiosum musdes. Kelenjar ini mensekresi mukus ke dalam vestibul saat terjadi rangsangan seksual. Kemudian yang kedua yaitu glandula vestibularis minor. Kelenjar ini berukuran lebih kecil dan terletak di masing-masing sisi vestibulum, di antara uretra dan orificium vagina. Kelenjar ini menghasilkan mukus yang berguna untuk melembabkan labia dan vestibulum. Pembahasan selanjutnya yaitu regulasi hormonal, di mana fungsi reproduksi manusia diatur oleh hipotalamus. Sebagai pusat pengatur homeostatis, hipotalamus mengatur pengeluaran hormon yang bekerja pada gonad. Gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang disekresikan dari hipotalamus akan berikatan dengan reseptor gonadotrops di hipofisis anterior yang merangsang pengeluaran gonadotropin hormon, yaitu LH dan FSH, yang kemudian masuk ke dalam aliran darah menuju gonad. Di gonad, LH dan FSH menstimulasi sekresi hormon steroid reproduksi seperti testosteron, estrogen, dan progesteron. Hormon reproduksi menghambat sekresi GnRH dan gonadotropin hormon melalui umpan balik negatif. Yang pertama yaitu gonadotropin releasing hormone, di mana LH dan FSH disebut juga dengan hormon gonadotropin karena menstimulasi gonad. Gonad memang bukan organ esensial untuk hidup, tetapi esensial untuk reproduksi. Ada dua hormon yang disekresikan dari sel-sel hipofisis anterior, gonadotrop. Sebagian besar sel gonadotrop hanya mensekresikan LH dan FSH, tetapi sebagian lagi mensekresikan kedua hormon. Kedua hormon ini hanya berpengaruh di testis dan ovarium. Bersama keduanya mengatur fungsi reproduksi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua yaitu luteinizing hormone atau LH. Pada laki-laki dan perempuan, LH menstimulasi sekresi hormon steroid dan organ reproduksi. Pada testis, LH berikatan dengan reseptornya di interstitial cell atau sel Leydig, menstimulus sintesa dari sekresi testosteron. Sedangkan sel-sel TCA di ovarium akibat stimulus LH mensekresikan testosteron yang kemudian diubah menjadi estrogen oleh sel granulosa. Pada wanita, pelepasan dari sel telur yang matang di ovarium dipicu oleh lonjakan sekresi LH yang besar. Kemudian progesteron menyebabkan pertumbuhan vaskular dinding endometrium dan penting untuk mempertahankan kehamilan. Yang ketiga yaitu follicle stimulating hormone atau FSH. Seperti namanya, FSH menstimulasi pematangan folikel ovarium. Primary folikel yang terdiri atas satu lapis sel oleh FSH akan berkembang menjadi folikel sekunder yang ditandai dengan terbentuknya sel-sel granulosa. Pemberian FSH kepada manusia memacu superovulasi atau perkembangan folikel ovarium matang dan jumlah yang biasanya. FSH juga berguna untuk spermatogenesis. FSH melekat pada reseptornya di sel Sertoli untuk mendukung pematangan sel-sel sperma. Kemudian yang keempat ada estrogen, di mana estrogen terdiri dari 3 jenis hormon yang berbeda yaitu estron, estradiol, dan estriol. Pada wanita, estrogen banyak diproduksi oleh folikel selama proses ovulasi dan korpus luteum selama kehamilan. Pada saat keluar dari sirkulasi, hormon steroid berikatan dengan protein plasma. Yang kelima yaitu progesteron. Progesteron merupakan organ steroid yang disekresikan oleh korpus luteum, plasenta, dan sejumlah kecil dari folikel. Hormon ini berperan dalam peristiwa menstruasi serta kehamilan. Selain itu, progesteron juga berperan di dalam organ reproduksi termasuk kelenjar mamae dan endometrium serta peningkatan suhu tubuh manusia. Organ target progesteron yang lain adalah uterus, di mana progesteron membantu implantasi ovum. Selama kehamilan, progesteron mempertahankan plasenta, menghambat kontraktivitas
uterus dan mempersiapkan mamae untuk proses laktasi. Selanjutnya yaitu penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama yaitu penyakit gonorrhea, yaitu suatu infeksi penyakit yang ditularkan melalui hubungan kelamin yang mula-mula mempengaruhi atau menyerang selaput lendir saluran urogenital, rektum, dan kadang-kadang mata. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Untuk gambarnya dapat dilihat pada PPT. Kemudian penyakit yang kedua yaitu sifilis, yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penularan ini dapat terjadi melalui kontak seksual atau melalui plasenta ibu kepada bayinya. Untuk gambarnya dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya untuk penyakit yang ketiga yaitu herpes genital, yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh bebasnya hubungan seks di negara tersebut. Tidak seperti sifilis dan gonorrhea, herpes genital tidak dapat diobati. Tipe 1 virus herpes simplex menyebabkan demam yang disertai dengan rasa pedih. Pada tipe 2, virus herpes simplex menyebabkan rasa sakit dan pelepuhan di bagian genital, glans penis, dan batang penis pada laki-laki, sedangkan pada wanita terjadi di daerah vagina dan vulva. Kemudian penyakit yang ketiga yaitu trichomoniasis, yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh protozoa kelas Flagellata yang disebut Trichomonas vaginalis. Penyakitnya sendiri disebut trichomoniasis yang menyebabkan peradangan atau luka di daerah selaput lendir vagina pada wanita dan saluran uretra pada laki-laki. Gejala pada wanita dapat berupa gatal-gatal dan rasa sakit di sekitar vagina, sedangkan pada laki-laki kadang-kadang tanpa gejala yang jelas, tetapi dapat ditularkan pada partner seksualnya. Penyakit yang kelima yaitu radang saluran uretra yang bukan gonorrhea atau NGU. Penyakit ini dikenal juga dengan nama radang saluran uretra yang tidak spesifik atau NSU. Peradangan ini bukan disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea, melainkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. NGU ini dapat berpengaruh baik terhadap laki-laki maupun wanita. Biasanya orang yang terinfeksi oleh bakteri ini akan mengalami pembengkakan dan penyempitan saluran uretra, sehingga menghalangi aliran urin. Untuk pengeluaran urin dapat disertai dengan rasa sakit dengan nanah. Selanjutnya untuk kelainan pada sistem reproduksi. Kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi wanita antara lain yaitu yang pertama gangguan menstruasi, dapat berupa dysmenorrhea atau sakit pada saat menstruasi. Gangguan pada lama dan banyaknya menstruasi seperti amenorrhea yang terdiri dari amenorrhea primer dan sekunder. Amenorrhea primer merupakan kelainan tidak terjadi menstruasi sampai usia 17 tahun dengan atau tanpa perkembangan seksual sekunder. Kemudian amenorrhea sekunder adalah kelainan yang berupa tidak menstruasi selama 3-6 bulan atau lebih pada seseorang wanita yang telah mengalami siklus menstruasi. Kemudian kelainan yang kedua yaitu endometriosis, yang merupakan kelainan yang ditandai dengan adanya jaringan endometrium di luar rahim. Yang ketiga yaitu kanker organ reproduksi yang merupakan pertumbuhan sel-sel abnormal. Yang keempat yaitu kelainan bentuk dan ukuran yang didapat secara kongenital. Selanjutnya yaitu kelainan pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama yaitu ambiguous genitalia, di mana kelainan ini ditandai dengan seseorang bayi yang lahir dengan alat kelamin yang tidak jelas apakah perempuan ataupun laki-laki. Sebagian besar anak laki-laki yang lahir dengan kelainan seperti ini memiliki penis yang sangat kecil atau tidak ada, tetapi memiliki jaringan testis. Kemudian kelainan yang kedua yaitu mikropenis, di mana kelainan yang sangat jarang, yaitu pada kelainan ini penis berbentuk secara normal tetapi dengan ukuran di bawah ukuran rata-rata. Kemudian yang ketiga yaitu sterilisasi atau infertilitas, di mana jika seseorang laki-laki steril atau mandul, tubuhnya tidak mampu membentuk sperma sama sekali atau tidak mampu menghasilkan sperma dalam jumlah yang cukup. Kemudian kelainan yang keempat yaitu hipospadia, di mana kelainan genital, di mana letak lubang kencing tidak berada di ujung kepala penis, tetapi berada di bawah kepala penis. Anak yang mengalami kelainan hipospadia
memiliki bentuk batang penis yang bengkok. Pembahasan yang terakhir yaitu integritas sistem reproduksi dengan sistem lainnya. Yang pertama yaitu sistem endokrin, di mana sistem reproduksi baik pada pria maupun wanita dipengaruhi oleh sistem hormonal. Hormon yang mempengaruhi sistem reproduksi ialah FSH, LH, estrogen, progesteron, dan testosteron. Semua hormon tersebut memiliki peran penting dalam sistem reproduksi, baik pria maupun wanita, serta perkembangan seks sekunder. Untuk yang pertama yaitu testosteron yang bertanggung jawab terhadap perkembangan karakteristik tubuh pria yang meliputi pembentukan penis dan skrotum, kemudian menyebabkan pembentukan kelenjar prostat, vesikula seminalis, dan ductus genitalia pria. Kemudian testosteron menyebabkan sifat kelamin sekunder berkembang dimulai saat pubertas dan berakhir. Selanjutnya yaitu hormon estrogen, di mana menimbulkan proliferasi sel dan pertumbuhan jaringan-jaringan organ kelamin dan jaringan lain yang berkaitan dengan reproduksi. Estrogen ini berperan dalam penyebaran rambut, pubis atau aksila, perkembangan jaringan stroma payudara, pertumbuhan sistem ductus yang luas, dan deposit lemak pada payudara. Selanjutnya, integrasi sistem yang kedua yaitu dengan sistem kardiovaskular, di mana ereksi yang merupakan peristiwa neurofisiologis yang kompleks. Hal ini terjadi ketika darah dengan cepat mengalir ke dalam penis dan terperangkap di dalam rongga spongiosanya. Ada 3 sistem yang terlibat langsung pada ereksi penis. Yang pertama yaitu corpus cavernosum yang memiliki struktur menyerupai spons. Yang kedua yaitu persarafan otonom pada penis, dan yang ketiga yaitu pasokan darah ke penis. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan sistem saraf. Rangsangan saraf untuk kinerja aksi seksual pria yaitu yang pertama sumber sinyal saraf sensori untuk memulai aksi seksual pria adalah glans penis yang mengandung sistem organ akhir sensorik yang sangat sensitif yang meneruskan modalitas perasaan khusus tersebut yang disebut sensasi seksual ke dalam saraf pusat. Kemudian rangsangan psikis yang sesuai dapat meningkatkan kemampuan kegiatan seksual. Kemudian aksi seksual pria dihasilkan dari mekanisme refleks yang sudah terintegrasi di medula spinalis sacralis dan medula spinalis lumbalis. Dan mekanisme dapat merangsang baik oleh rangsang psikis atau rangsangan seksual yang nyata, tetapi biasanya merupakan kombinasi dari keduanya. Selanjutnya yaitu untuk rangsangan saraf untuk kinerja aksi seksual wanita, yaitu rangsangan seksual setempat pada wanita terjadi kurang lebih sama seperti pria karena mesase dan tipe rangsangan lain pada vulva, vagina, dan daerah perineal lainnya, dan bahkan saluran kemih akan menciptakan sensasi seksual. Orgasme pada wanita sama dengan pengeluaran dan ejakulasi pada pria dan ikut membantu dalam pembuahan ovum. Jika rangsangan seksual setempat mencapai intensitas maksimal dan khususnya jika sensasi setempat didukung oleh sinyal fisik yang tepat dari cerebrum, akan terbentuk refleks yang menyebabkan terjadinya orgasme pada wanita. Pertama, selama orgasme, otot perineal dari seorang wanita berkontraksi secara ritmis, yang berasal dari refleks medula spinalis yang mirip dengan refleks yang menimbulkan ejakulasi pada pria. Kemudian yang kedua, pada beberapa hewan tingkat rendah, kopulasi menyebabkan kelenjar hipofisis posterior mensekresi hormon oksitosin. Efek ini mungkin diperantarai melalui inti amigdala dan kemudian melalui hipotalamus ke hipofisis. Integrasi yang keempat yaitu dengan sistem integumen, di mana saat seseorang berhubungan seksual, maka akan terjadi peningkatan ekskresi keringat oleh kelenjar keringat. MSH menyebabkan warna kulit menjadi lebih gelap di daerah pipi atau klosma atau topeng kehamilan, dan warna yang lebih gelap pada daerah linea alba, yaitu suatu garis yang sedikit berpigmen pada kulit dari umbilikus sampai pubis. Hubungan sistem reproduksi dengan sistem integumen juga dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron, di mana pada reproduksi pria terdapat perbedaan kulit pada penis yang disirkumsisi atau yang sudah disunat dengan yang tidak disirkumsisi atau yang belum disunat. Testosteron meningkatkan ketebalan kulit di seluruh tubuh dan meningkatkan kekasaran jaringan subkutan.
Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.